Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa senantiasa menyelenggarakan proses pendidikan, ya, baik belajar maupun mengajar. Sama-sama kita melakukan pembelajaran. Tentunya Allah telah memberikan kita nikmat iman, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa tetap menyelenggarakan proses perkuliahan meskipun secara daring. Tidak lupa pula kita mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana sebenarnya seharusnya manusia berpikir sehingga ia mendapatkan sebuah keadaan yang menguntungkan baginya. Selanjutnya kita masuk pada materi hari ini, yaitu aliran sosiologikal jurisprudence di dalam filsafat hukum. Nah, tentunya di sini Anda harus kemudian bisa mengenali, ya, mengetahui dan memahami dasar-dasar terkait aliran ini. Jadi konsep aliran ini Anda mampu lihat dari penjelasan video pengantar ini. Anda kemudian bisa melihat juga bagaimana karakter daripada pemikirnya. Dan Anda juga boleh melihat nanti dari video pengantar ini melihat keterikatan dengan ilmu hukum. Sehingga ketika Anda kemudian membutuhkan jawaban dari pertanyaan yang ada di benak Anda, sesungguhnya kami mengharapkan Anda kemudian melakukan pembelajaran secara aktif. Anda menggunakan literatur filsafat hukum yang sudah ada tersebar di mana-mana, maupun baik secara fisik maupun secara online, ya. Baiklah, kita masuk pada inti pembelajaran ini. Dalam pertemuan kali ini Sociological Jurisprudence, bahwa sesungguhnya konsep daripada aliran hukum ini mengajarkan bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat. Kita kenal dengan istilah living law, ya. Pernah kita belajar tentang sosiologi hukum, ya. Inilah yang kemudian melahirkan aliran inilah yang kemudian melahirkan ilmu tentang sosiologi hukum, ya. Nah, jadi hukum itu kan, dari inti ajaran ini, hukum itu merupakan a tool of social engineering, ya. Jadi hukum sebagai pranata, ya. Hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat, ya. A tool of social engineering. Law as a tool of social engineering, ya. Jadi hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat atau membangun masyarakat. Nah, inilah esensi atau konsep daripada aliran ini. Jadi konsep aliran ini lahir kemudian melahirkan teori tersebut, ya. Law as a tool of social engineering. Nah, jadi ada perkembangan dari pemikiran pelanjut, ya. Ada perkembangan dari pemikiran lanjutan daripada konsep sociological jurisprudence ini, ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa kelahiran daripada aliran jurisprudence ini, ada ahli yang menyatakan bahwa hukum itu adalah bersifat positif,
sesuai dengan aliran positivisme. Ya. Namun persoalannya, melihat dari kelahirannya, persoalannya ada hal-hal yang tidak diakomodir oleh hukum, ya. Jadi ada pendapat ahli yang kemudian merumuskan tentang normatif dan positivistis, ya. Sehingga terkesan adanya juga kajian yang empiris, ya. Nah, inilah yang terus dikembangkan oleh para pemikir, bahwa hukum itu sebenarnya tidak lahir dari para penguasa saja, ya. Sebenarnya hukum itu lahir juga dari masyarakat. Pandangan dari positivism, ya, tentunya melihat bahwa produk dari hukum itu adalah aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, ya. Nah, namun persoalannya tidak mampu aliran positivisme ini yang membentuk sebuah aturan hukum tidak mampu segala bentuk kepentingan daripada masyarakat. Olehnya ada juga yang kemudian mengusulkan pemikiran bahwa sesungguhnya tataran empiris itu mampu menyelesaikan persoalan, ya, di tengah masyarakat, di mana esensi daripada hukum adalah menyelesaikan persoalan, ya, menyelesaikan masalah-masalah hukum, masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Ya, tentunya dalam ilmu ini kan sesungguhnya ia kemudian menginginkan sebuah kebijakan untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat melalui pendekatan hukum. Seperti halnya kedokteran, ya, ia juga kemudian membuat sebuah kebijakan untuk memberikan solusi terhadap orang-orang yang sakit, gitu, ya. Begitupun ilmu hukum, dia sui generis, dia punya karakteristik yang khas. Dia juga dia tidak seperti ilmu kedokteran, ya. Tapi saya memberikan tadi Anda pendekatan seperti itu, ya. Jadi hukum juga itu dia memiliki kekuatan, ya, untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Nah, kekuatan itu diperoleh dari mana? Apakah kemudian kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu berupa sebuah aturan yang lahir dari penguasa? Kemudian dikaji, apakah kemudian aturan yang lahir daripada penguasa itu bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat? Inilah yang kemudian menjadi sebuah sejarah dari lahirnya sebuah kajian empiris, ya. Lagian ada juga pendapat ahli yang menyatakan seperti John Austin, ya, maupun Hans Kelsen, ya, yang kemudian menyamakan, ya, membuat sama antara hukum dengan aturan yang dibuat oleh penguasa. Jadi norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa. Jadi di sini terlihat agar tidak kering sebuah kajian ilmu hukum, maka kemudian perlu diundang, ya, ilmu lain yang dapat menjelaskan masalah-masalah kemasyarakatan, sehingga ia kemudian bisa membentuk sebuah norma hukum dan aturan hukum. Nah, itulah sebagian sejarah yang kemudian membuat sebuah lahirnya sebuah kajian hukum empiris, ya. Jadi karena diundangnya sosiologi, ya, diundangnya ilmu sosiologi, kemudian ia dapat menjelaskan masalah-masalah sosial. Nah, kemudian masalah
sosial itu dikaitkan dengan hukum. Nah, inilah yang menjadi sosiolegal. Ya. Akibatnya tumbuh dan berkembang ya sebuah kajian hukum secara empiris yang disebut dengan sosiolegal ya. Inilah yang membuat pertentangan dan menjadi kritikan ya terhadap aliran ini, bahwa ia kemudian bebas nilai ya. Jadi penelitian hukum, kajian hukum empiris ini lahir ya karena adanya sifat normatif daripada hukum itu. Nah, jadi di sini ada kemudian hubungan dengan aliran hukum positivisme dan historikal. Anda bisa melihat dari apa yang saya paparkan tadi. Kemudian saya lanjutkan bahwa terdapat hubungan dengan aliran hukum positivisme dan historikal. Ya, jadi Raskipon menyatakan bahwa memahamkan hukum sebagai perumusan akal ya, dan sarjana-sarjana hukum dari aliran historis yang memahamkan hukum sebagai perumusan pengalaman ya. Jadi di sini Raskipon kemudian mencoba memberikan pemahaman ya, bahwa dari pengalaman itulah ya maka kita melakukan perumusan akal ya. Nah, pengalaman itu yang dikembangkan oleh akal dan akal yang diuji oleh pengalaman ya. Jadi dari histori, dari sejarah yang ada ya, dari sejarah yang ada, kemudian orang berpikir bahwa ada perilaku yang baik yang telah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Kemudian perilaku yang baik itu harus dipertahankan. Disinilah kemudian akal bermain, berfungsi, ya, berangkat dari pengalaman. Nah, akal kemudian menetapkan sesuatu agar semuanya dalam setiap perubahan model masyarakat, ia kemudian tetap dapat menjaga kestabilan masyarakat. Nah, akal inilah yang kemudian diuji oleh pengalaman. Ya. Pengalaman itu lagi terus berputar, ya. Pengalaman itu lagi kemudian dikembangkan lagi oleh akal untuk menemukan bentuk sempurnanya. Bagaimana kemudian pengalaman itu ya dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Begitu seterusnya. Itulah yang kemudian melahirkan konsep daripada aliran hukum historikal yang berhubungan dengan aliran hukum sociological jurisprudence. Nah, dengan demikian Raskipon juga melihat bahwa aliran positivisme hukum ya berakar dari rasionalisme atau tesis ya. Nah, aliran sejarah di abad-abad 19 itu kemudian berakar pada empirisme ya. Bagaimana kenyataan di tengah masyarakat dilihat dari pengalaman ya. Masing-masing beberat sebelah ya, baik aliran positivisme yang kemudian berakar pada konsep rasionalisme dan sejarah yang konsep empirisme ya. Di sini masing-masing berat sebelah sehingga diperlukan aliran yang memahami hukum sebagai akal pengalaman ya, sebagai akal dan juga pengalaman, yaitu rasionalisme dengan empirisme. Nah, inilah yang kemudian
memberikan hubungan antara positivism dengan historical dengan sociological jurisprudence. Karena adanya konsep yang masing-masing berat sebelah, ya. Empirism sebagai antitesis, ya. Yang kemudian rasionalisme adalah tesis, ya. Dilawan oleh istilahnya, ya, dilawan oleh empirisme, ya. Rasionalisme atau tesis dilawan antitesis yaitu empirisme. Kemudian diperlukan sebuah sintesis yaitu akal dan pengalaman. Jadi akal berasal dari rasionalisme dan pengalaman berasal dari empirisme. Nah, inilah kemudian Raskipon mencoba mengemukakan pandangannya yang dikenal dengan ilmu hukum sosiologis, yaitu sociological jurisprudence, ya. Jadi ada juga kritikan terhadap aliran ini, ya. Jadi sociological jurisprudence dipandang sebagai karangan ilmu tentang hukum ditinjau dari kacamata sosiologi. Padahal positivisme itu berakar dari rasionalisme. Jadi positivisme memandang bahwa hukum itu harusnya berasal dari rasionalisme. Dia harus rasional. Di mana kadang masyarakat itu membentuk hukum dari sebuah pengalaman yang ada. Saya kasih contoh konkret. Mungkin ini bahasa paling sederhananya di dalam mata kuliah filsafat, di mana filsafat yang sifatnya abstrak, ya, kritis, ya, spekulatif. Saya kemudian menunjukkan bentuk konkret, misalnya masyarakat menjaga sebuah hutan, ya, masyarakat menjaga sebuah hutan. Ia menyatakan bahwa ketika kita menjaga hutan, maka dewa akan menjaga kita. Dewa atau makhluk-makhluk hutan juga menjaga kita, ya. Jadi kita tidak saling mengganggu, ya. Tapi dalam pemikiran rasionalisme itu tidak melihat demikian. Ya, memang konsep menjaga hutan adalah konsep yang seharusnya. Kenapa kita harus membuat sebuah aturan untuk menjaga hutan, untuk menjaga pepohonan tentu tetap ada. Ya, harus dipikir secara rasional bahwa ia melahirkan misalnya O2, oksigen yang memberikan kita kebutuhan udara yang cukup dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya seperti itulah saya bisa contohkan bahwa hasil pemikiran daripada sociological jurisprudence adalah living law, dan kemudian positivism menganggap ini adalah sebuah karangan, ya, tentang ilmu hukum karena ia hanya ditinjau dari kacamata sosiologi, ya. Ia kemudian berdasarkan pengalaman semata, tidak kemudian berdasarkan sebuah bentuk pemikiran yang rasional. Sosiologi of law juga dipandang sebagai karangan percobaan tentang sosiologi hukum, ya. Padahal hakikatnya, jadi ini merupakan kritikan juga, ya. Padahal hakikatnya hukum itu adalah perintah. Semua hukum positif adalah perintah dari yang berdaulat atau yang berkuasa, ya. Jadi ia dipandang bahwa sociology of law ini adalah karangan tentang percobaan sosiologi hukum. Ya. Tokoh-tokoh pemikirnya di sini adalah di Eropa ada Eugen Ehrlich, ya, dari Jerman, dan Amerika itu melahirkan Raskipon, ya. Sociology of law itu Eugen Ehrlich, dan sociological jurisprudence melalui Raskipon itu berasal dari Amerika. Nah, di sini sociology of law ini memiliki keterikatan terhadap hukum. Sociological jurisprudence ini memiliki keterikatan terhadap hukum.
Ia adalah cabang daripada sosiologi hukum, sehingga penyelidikannya dilakukan terletak pada lapangan sosiologi dengan membahas hubungan-hubungan antar fenomena-fenomena kehidupan berkelompok dengan hukum. Ya, sociological jurisprudence melakukan penyelidikan secara mendalam, ya, dengan upaya melihat adanya pertalian antara hukum dan masyarakat, serta cara penyesuaian hubungan penertiban perilaku yang menyangkut kehidupan berkelompok. Jadi ada dua hal di sini, sociology of law dengan sociological jurisprudence. Jadi sociology of law itu menitik beratkan pada suatu ilmu umum tentang masyarakat dalam realitas sosial sebagai realitas hukum. Ya. Sedangkan sociological jurisprudence menitik beratkan kajiannya sebagai sebuah ilmu khusus tentang hukum di dalam realitas. Ya. Jadi ada perbedaan yang sangat tegas di dalamnya. Ya. Yang paling mudah dan yang paling sederhana mungkin kita bisa bilang bahwa sociological jurisprudence itu cara pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat, kemudian sociology of law itu dari masyarakat ke hukum. Ya. Jadi ada dua kebutuhan yang mendorong pemikiran filsafat tentang hukum melalui konsep yang dibangun oleh Raskipon ini. Yaitu sebenarnya sosiologi hukum itu, sociological jurisprudence itu adalah untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang sangat besar di dalam keselamatan umum. Melalui living law diharapkan semua masyarakat menerima aturan-aturan yang berlaku sebagaimana pengalaman-pengalaman yang membentuk sebuah hukum, ya, sehingga terjadi sebuah keselamatan hukum, di mana terkadang terlihat dari hasil kajian daripada Raskipon bahwa hukum itu tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Meskipun kritikan dari kaum positivism juga menyatakan bahwa sociological jurisprudence itu bebas nilai dan tidak berbentuk. Ia cair, ia liquid, ia kemudian tidak dapat dinyatakan sebagai salah satu unsur pembentukan hukum. Ya, ia dikesampingkan untuk membentuk sebuah hukum. Jadi pandangan inilah saling mengkritik satu sama lain antara kedua aliran ini, tapi sesungguhnya kritikan-kritikan mereka karena pemikiran yang sangat kritis sehingga melahirkan sebuah kajian atau konsep-konsep berpikir di dalam hukum. Inilah yang kemudian banyak konsep yang lahir di dalam filsafat hukum yang kita pelajari ini diharapkan mampu membangun hasanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum dan pengembangan penstudi hukum. Diharapkan mereka bisa kemudian berpikir secara fleksibel, mencoba mencari sebuah pemikiran baru yang dapat menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Di mana di sini salah satu pemikir filsafat hukum yaitu Raskipon, ia mencoba untuk berorientasi demi keselamatan umum. Ya. Yang satu adalah di mana hukum itu adalah produk daripada penguasa, itu yang diciptakan oleh para kaum positivism, sehingga kedua-duanya memang memberikan solusi dalam permasalahan. Nah sekarang kita perlu kemudian mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, konsep-konsep yang baru untuk dapat memberikan sumbangsi terhadap masyarakat, toh juga untuk masyarakat mendapatkan keadilan. Keselamatan umum juga konsepnya keadilan, karena
biar bagaimanapun keselamatan umum adalah dapat dirasakan oleh semua orang, ya. Orang dapat merasakan hal yang sama, ya, dapat terpenuhi kepentingannya secara bersama-sama, sehingga perlunya ada keselamatan umum. Itulah salah satu konsep keadilan, ya. Jadi adanya juga tekanan dari kepentingan masyarakat yang kurang langsung serta kebutuhan akan merukunkannya dengan kebutuhan umum. Di sini terlihat bahwa Raskipon mencoba melihat adanya kepentingan masyarakat, ya, yang tidak bisa terakomodir secara langsung, ya. Kebutuhannya itu melalui aspirasi, namun aspirasi itu tidak bisa sampai secara langsung, di mana kebutuhannya melalui aspirasi itu dapat mewujudkan kepentingan-kepentingan sebuah masyarakat. Namun harapannya kelompok kecil yang ingin memberikan aspirasi itu dapat bergabung dengan sebuah kelompok yang besar. Inilah yang dinyatakan sebagai sebuah kebutuhan umum. Inilah konsep daripada Raskipon dalam mencoba untuk mendorong pemikiran filsafat tentang hukum melalui aliran sosiologikal jurisprudence. Baik, sekian pengantar materi perkuliahan hari ini. Semoga materi pengantar ini mampu memberikan Anda pemahaman dasar, mengetahui dan memahami, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Anda dapat Anda temukan dalam berbagai literatur, karena Anda telah mendapatkan pemahaman awal dari video pengantar ini. Semoga video ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Harapan saya kita senantiasa juga dalam keadaan sehat walafiat sampai pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan dalam video pengantar ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.